Selamat datang di Desa Manis Kidul. Sebuah desa dengan sejarah yang kaya, budaya yang kuat, dan semangat yang tak pernah padam. Hari ini, kita akan menelusuri aspirasi masyarakat di Tampung. Setiap elemen yang dipertimbangkan memiliki makna mendalam, merepresentasikan kekayaan alam, kearifan lokal, dan harapan untuk masa depan Manis Kidul. Akhirnya, setelah melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan, sebuah logo baru lahir. Logo ini dirancang untuk menjadi lebih dari sekadar tanda pengenal. Ia adalah manifestasi dari semangat gotong royong, kemandirian, dan kemajuan yang selalu menjadi ciri khas Desa Manis Kidul. Dan inilah logo Manis Kidul yang terbaru sampai saat ini. Di kaki Gunung Ciremai yang perkasa, di bentangan tanah Pasundan yang subur, terukir kisah-kisah lampau yang membentuk peradaban. Jauh sebelum hiruk-pikuk modern menyentuh, nenek moyang kita telah menapakkan jejak, merajut kehidupan, dan menamai setiap jengkal bumi dengan makna. Salah satu permata tersembunyi di tanah Kuningan ini adalah Manis Kidul. Sebuah desa yang bukan sekadar gugusan rumah dan sawah, melainkan pusaran waktu, tempat sejarah berbisik melalui angin, dan budaya mengalir deras dalam setiap denyut kehidupan warganya. Namun, tahukah Anda, bagaimana nama Manis Kidul ini terlahir? Apa rahasia di balik penamaan yang unik ini? Kisah Manis Kidul bukanlah sekadar dongeng, melainkan cermin kearifan lokal, perjuangan, dan keyakinan. Mari kita selami lebih dalam, menyingkap tabir waktu, dan mencari tahu akar-akar yang menopang keberadaan desa yang indah ini. Dari mana ia berasal? Siapa tokoh-tokoh yang membidaninya? Dan mengapa Manis Kidul menjadi nama yang abadi? Bersiaplah, karena kita akan memulai sebuah perjalanan melintasi legenda, menelusuri jejak para pendahulu, dan memahami warisan yang tak ternilai dari Desa Manis Kidul. Asal-usul nama Desa Manis Kidul. Pada zaman kerajaan keinderaan yang ratunya Resi Manikmaya, sebagaimana kebiasaan bahwa manusia selalu hidup dekat air dan tempat bermukimnya berupa penduduk dan dari pedukuhan-pedukuhan baru berkembang menjadi desa. Tercatat dalam kitab Carita Parahyangan pada tahun 490 Saka atau tahun 568 Masehi Duku Pendeui yang dihuni oleh Resi Makandria murid Resi Guru Manikmaya. Kemudian dilanjutkan oleh Prabu Menakoncari alias Kanto Maralah yang mewarisi bekas wilayah buyutnya dan mendirikan kerajaan Mandala Manir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Galumedang Kamulyan pada tahun 570 Masehi di Ciamis. Ketika zaman kerajaan Muladarma yang sesepuhnya Prabu Darmariksa di Duku Pendeui bermukim buyutnya yaitu Putri Triwulan adik Ki Gede Gandasoli putra dari Sang Raga Suci beliau adalah putra Sang Raga Mulia putra dari Prabu Darmariksa. Pada tahun 723 Masehi didirikan kerajaan Kutamandarakan yang rajanya Ciungwanara atau Sang Manara. Sang Manara mendirikan kerajaan Saunggalah dari Arile, Palutungan, ke Kutaraja. Di Duku Pendi bermukim Manisri keturunan Sang Darmawulan pendiri kerajaan Saunggalan. Kemudian menyamar menjadi Lutung Kasarung untuk menyelamatkan Pirbasari Putri Ciungwanara. Pada tahun 1373 Masehi ketika zaman kerajaan Galuh dirajai oleh Prabu Siliwangi yang ketiga Sang Dewa Niskala pernah singgah di Duku Pendi, situs Batu Gajah dan Sumur Tujuh, sampai putranya yang kemudian menjadi Prabu Siliwangi IV sang pamanah rasa kawin dengan Sang Cantring Manikmayang. Putri Sang Haliwingan Raja Pasundan dan tinggal di Jalaksana, situs alun-alun burung. Pada zaman Islam 1470 Masehi di Manis oleh Sunan Gunung Jati diangkat seorang Demang yang nama gelarnya Anggapati. Pada waktu itu Manis masih bawahan kerajaan Talaga Manggung di Sagarahiang ibu kotanya. Ketika kerajaan Talaga di bawah pemerintahan Pangeran Arya Wangsa Govarana. Manis di bawah ketumenggungan Padamenak yang dipegang oleh Raden Padmanagara yang kemudian dikenal dengan gelar Pangeran Arya Salingsingan. Panglima Kerajaan Pakumwati Cirebon yang diperintah oleh Panembahan Girilaya. Ketika kerajaan Cirebon di bawah pimpinan Cicit Sunan Gunung Jati yaitu Penembahan Ratu I Pangeran Emas Jainul Arifin. Di Manis bermukim adik kandungnya yaitu Pangeran Manis.
Pada tahun 1570 Masehi, Manis resmi menjadi Desa Manis Kaler dan Manis Kidul. Sedangkan Pangeran Manis tinggal di Duku Pendi dan mengajarkan agama Islam di Padepokan Dukuh Depok. Ku Manis Kaler tercatat Indra dan Ku Manis Kidul dan Wipadrana keturunan Indraprana dari Sangkan Urip yang masih keluarganya juga. Pada tahun 1601 Kerajaan Pakungwati perang dengan Inggris yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Raffles yang berpusat di Tumasik, Singapura. Jika Kerajaan Pakungwati kalah, diantaranya akan mengungsi ke Manis. Itulah sebabnya bahasa Sunda logat Manis berbeda dengan desa-desa di sekitarnya karena sebelum terjadi pengungsian telah dipersiapkan dulu oleh para santana dari Cirebon. Pangeran Manis adalah adik Panembahan Ratu yang diberi kewenangan memegang kepustakaan keraton. Pengetahuannya warisan dari Panembahan Losari putra bungsu Adipati Sewarga yang juga masih pernah kakeknya. Kemudian pengetahuan tersebut diwariskan kepada putranya yaitu Panembahan Girilaya yaitu Pangeran Wangsakerta yang masih gurunya juga. Para putra Pangeran Manis antara lain Empu Anggarunting memiliki keterampilan membuat barang logam antara lain gamelan dan senjata, keris, yang bermukim di Padamenak. Sejak itu keturunan Pangeran Manis memakai nama dari dinasti Angga meneruskan nama Prabu Anggalarang yang pernah bermukim di Manis. Putra Empu Anggarunting yaitu Empu Anggaraksa menjadi Empu Wasi Aji dan Empu Anggaprana menjadi Empu Kawi. Ketiga-tiganya kemudian pada tahun 1666-1742 menjadi anggota dari Adhyaksa Pepitu. 7. Adhyaksa yang dipimpin oleh keponakan ayah Pangeran Wangsakerta. Pada zaman Belanda masuk penjajah desa-desa. Di Manis dibangun hotel untuk tempat beristirahat para perwira Belanda dan kolam renang Cibulan yang aslinya situ burung yang menjadi kering. Yang merintisku pada waktu itu adalah Rama Eyang Buyut Manis Ratu Galuh Pakuan menapa jajaran dan mempunyai 3 orang anak yaitu Indara Wulan, perempuan, Wisaprana, laki-laki, Indra Madura, laki-laki. Pada tahun 1838 yang menjadi Ku Desa Manis Kaler adalah Wisaprana dan Ku Desa Manis Kidul adalah Indra Madura. Kesimpulan, nama Cibulan berasal dari Kebobulan dan Putri Tariwulan. Wulan artinya bulan. Perkawinan Kebowulan dan Puahapsari Jabung, ditandai dengan upacara adat kawin cai. Nama Manis berasal dari Sang Manisri, penguasa Manis, dan dari Pangeran Manis yang mempunyai wewenang sebagai pujangga keraton dalam kepustakaan. Asal-usul Manis Kidul bukan hanya masa lalu, melainkan fondasi kokoh yang membentuk identitasnya kini. Sebuah warisan berharga yang terus hidup dalam hati setiap warganya. Semoga kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya melestarikan budaya, menghargai tradisi, dan membangun masa depan dengan semangat gotong royong yang membara. Manis Kidul, sebuah permata di tanah Pasundan, dengan cerita yang tak akan pernah usai. Terima kasih telah menjelajahi sejarahnya bersama kami.